Halo teman-teman, kembali lagi dengan Tiang di channel Meranatis Channel ya, di YouTube ya. Jadi teman-teman, di video Tiang kali ini Tiang mau eh, ya berbagi cerita lah kepada teman-teman yang mengikuti channel Tiang. Tapi sebelumnya eh, semoga teman-teman yang nonton video Tiang mendapatkan manfaat apa yang teman-teman cari ya di lewat informasi di channel Tiang Niking ya. Ya jadi teman-teman, eh, untuk di video yang kali ini mungkin dia tidak membahas tentang apa namanya, tentang pekerjaan seperti itu ya, tentang apa ya. Mungkin yang di sini cuma berbagi sharing aja ya. Eh, Nah, teman-teman beberapa hari lalu yang sempat lihat di sosmed ya, di TikTok ya. Nah, yang ada itu postingan ya seperti gini loh. Di berita apa ya lupa yang itu. Seperti ini, nasib warga 62 seperti dia, berarti warga Indonesia seperti dia. Ya, begini kata-katanya ya, yang menurut yang ya memang miris sekali ya. Mau daftar kerja harus punya SKCK seperti itu ya. Terus mau buat SKCK harus punya BPJS aktif seperti itu. Terus mau punya BPJS harus punya uang buat bayar bulanan. Nah, jadi terus muter-muter itu teman-teman. Muter-muter itu kayak gimana ya, kayak nggak ada solusi seperti itu. Jadi ya memang kalau berangkat ke negara Ceko ini teman-teman, memang kita harus bikin SKCK. Dan sekarang saya bilang jelek, nah jeleknya ya, dan yang waktu bikin SKCK waktu itu dia masih di Polda ya, ketika kan kebetulan dari Singaraja, dari Bali ya, itu bikin SKCK-nya kan di Polda, jadi Poldanya kan di provinsi ya, di Denpasar seperti itu ya. Tapi sekarang teman-teman, masih apa enggak, mungkin kayak masih ya, untuk bikin SKCK itu kita sekarang harus ke Jakarta teman-teman. Berarti kalau ke Jakarta kan biayanya lumayan. Nah, belum nyewa pesawat lagi seperti bolak balik ya, belum bekal seperti itu untuk SKCK. Padahal kalau waktu dia ngurus SKCK itu 2025 dia, dari 2025 kalau nggak salah itu eh, itu 2025 apa 2024 kisaran itu dah. Itu kan biayanya 30 ribu kalau nggak salah, 30 ribu lah itu. Tapi kalau sekarang walaupun 30 ribu ya, terutama kalau kerja ke luar negeri kan bikin SKCK nya ke Jakarta, itu loh biaya transportnya itu kalau tiket pesawat pulang pergi, kalau lumayan teman-teman, bisa lebih dari 1 juta itu. Nah itu anehnya, kalau di Indonesia kita pingin kerja harus punya SKCK. Terus syarat SKCK itu kan daftar online tuh, harus punya BPJS aktif. Sedangkan kita mau nyari kerja nih, belum kerja nih, baru tamat, kan belum ada penghasilan, masa bikin BPJS. Nah itu tidak apa namanya, tidak nyambung itu seperti itu ya. Memang eh, miris sekali ya, kasihan sebetulnya teman-teman yang, padahal kalau menurut yang lihat ya, di Indonesia itu sebetulnya pingin yang kerja itu sebetulnya semangat tinggi ya, semangat tinggi pingin merubah keadaan. Tapi sayang tuh, kalau kita udah kerja, penghasilan juga UMR miris sekali teman-teman, miris sekali ya. Bayangkan aja, rata-rata gaji hariannya kita kan 1 hari ya, jadi kita benar kata-kata kayak di medsos ya, di Indonesia kerja serius penghasilannya apa ya, bercanda itu apa, main-main itu ya, seperti itu kurang lebih. Gajinya eh, main-main seperti itu. Tapi kalau di luar kerjanya main-main tapi gajinya serius. Nah persis dah kayak itu teman-teman, persis dah kayak itu. Kita nyari kerja aja susah ya, begitu kita dapat kerja kita gaji UMR, mendingan kerja di luar aja ya. Itu juga kerjanya kita 8 jam juga seperti itu ya. Artinya kalau kita kerja ya seperti yang bersyukur sekali ya, tidak ya, artinya bersyukur sekali bisa bekerja di negara Ceko. Dan ya
bagi dia yang ya dia nyaman lah kerja di sini, karena situasi kerja juga di sini teman-teman juga tidak tidak terlalu ya teman-teman yang duluan kerja di sini kayak orang orang Ceko, orang apa, orang Slovakia tuh, kita walaupun yang nggak bisa begitu bahasa, kita minimal bisa bilang yes atau no. Kalau yes itu anu, kalau no nih gitu loh. Yang penting bisa bilang itu aja di awal lah cukup lah gitu jadinya gitu. Jadi penghasilan juga ya menurut saya lumayan ya. Jadi berapa kali lipatnya ya. Kalau di Indonesia kan dia waktu itu terakhir dia bekerja di proyek ya, jadi pengayah tukang lah, dia dapatnya 100 gitu ya. Itu satu hari gitu. Sedangkan kalau dia hitung-hitung, kalau di sini pekerjaannya kita dikaji kasih gaji per jam seperti itu ya, lebih lah dari 100.000 itulah, seperti itu. Nah seperti itu. Jadi ya mungkin kita gimana ya, dibikin miskin mungkin ya, seperti itu ya, tidak bisa berkembang. Mendingan ya solusinya gimana, mendingan ya itu dah, kalau teman-teman masih memungkinkan dan ada jalan, sebaiknya teman-teman bekerja aja di luar, cari informasi lebih banyak, baik itu walaupun di mana ya, di Jepang atau di Korea atau di Taiwan atau dimanapun ya. Mendingan atau di Eropa, kalau bisa ke Australia. Kalau di Australia agak susah dia masuk sana ya, dimanapun ya, atau dimanapun cari ya. Jangan dulu teman-teman berpikir saya tidak bisa, nasib saya segini. Jangan ya, jangan berpikir seperti itu, jangan meremehkan diri sendiri. Karena setiap orang menurut yang, karena setiap orang itu punya kemampuan masing-masing, dan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain seperti itu. Jangan membandingkan. Berarti kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, menganggap orang lain itu lebih bagus nasibnya dari kita, kalau menurut dia jangan ya. Karena itu sama dengan meremehkan diri sendiri seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa menghargai diri sendiri, gimana saya biar bisa lebih baik kehidupan saya dari saat ini. Tapi kalau teman-teman masih bekerja di Indonesia, itu menurut yang tidak menyelesaikan masalah ya. Kalau teman-teman bekerja di luar, dan kebetulan yang bekerja di Ceko atau di mana, walaupun tidak di Ceko atau di mana, yang penting kerja apa aja teman-teman, yang penting kontrak kerja jelas dan penghasilan sesuai, udah cukup dah. Dan rata-rata kalau di Eropa itu kan lebih lah gajinya, kecuali di Turki yang dengar sih penghasilan di sana rata-rata 10 juta di sana ya, masih jauh lah ketimbang di negara Ceko ini, seperti itu ya. Kalau di Indonesia itu dah syaratnya ribet seperti itu. Makanya saran dia mendingan jangan kerja di Indonesia dah, saya gitu. Jangan kerja di Indonesia, mendingan kerja di luar aja dah, biar teman-teman lebih sejahtera, mumpung masih ada waktu. Kalau ada kesempatan, ada waktu, sebaiknya teman-teman harus memikirkan gimana caranya biar saya bekerja di luar negeri. Nah seperti itu. Jangan berpikir saya nggak bisa bahasa. Nah kalau teman-teman tidak begitu bisa bahasa, mendingan teman-teman cari kerja-kerja yang mengandalkan tenaga, yang mungkin contohnya nih kerja di pabrik, atau kalau memetik buah, kalau teman-teman punya tahu informasi ya, kan itu kayaknya tidak perlu bahasa, kayak pabrik atau apa gitu. Terkecuali kalau teman-teman bekerja di Jepang, itu yang diutamakan bahasa di sana, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman bekerja di bidang pariwisata atau di pesisir, di perhotelan ya, yang jelas di sana pasti bahasa. Tapi kalau bekerja di pabrik seperti itu, itu kayak bahasa penting juga, penting, tapi ya tidak mutlak lah harus itu. Tapi karena dia sudah, setelah dia bekerja sini, setelah lihat situasi, dia sambil jalan dia belajar seperti itu. Masa tidak bisa? Kalau kita setiap hari belajar, masa tidak bisa? Ibaratnya kalau belajar bahasa tidak harus pintar ya teman-teman. Tapi cuma kita harus bisa mengingat. Ibaratnya seperti ini, kalau belajar bahasa ya. Teman-teman kan tahu anak kecil ya, bayi ya. Anak kecil baru lahir tidak bisa dia ngomong kan. Paling bisanya dia nangis ya, atau ketawa. Kalau dia senang ketawa dia. Kalau dia merasa gimana, paling nangis seperti itu. Kan kalau anak kecil dari bayi itu, kalau normal ini ya, normal, dia biasanya nangis atau ketawa seperti itu. Nah seiring waktu orang tuanya ini yang membimbing, yang ngajarin bahasa. Contohnya nih,
ke sini ke sini, terus besoknya ke sini, lama-lama dia akan ngerti, oh berarti kalau kita ke sana disuruh gitu ke sini pasti dia akan mendekat ya. Lama-lama dia akan ikuti, terus dia akan belajar. Nah, bahasa mungkin seperti itu teman-teman. Ya, kalau kita sering update, kita sering apalagi kalau udah bekerja di negara Ceko ini, kita ketemu orang seperti itu. Nah, jadi kita seiring waktu pasti bisa seperti itu. Ya, jadi kalau kendala masalah bahasa itu teman-teman bisa belajar nanti ya. Tapi cari kerjanya yang tidak memerlukan bahasa begitu ya. Contohnya kerja di pabrik atau mungkin memetik buah seperti itu atau apalah seperti itu. Kalau di pariwisata pasti bahasa, dan ke Jepang pasti bahasa seperti itu. Ya, ketimbang teman-teman bekerja seperti berita itu dah, mau daftar kerja harus pakai BPJS, harus punya SKCK itulah. Mau nyari SKCK harus punya BPJS aktif. Nah kan untuk bikin BPJS kita harus punya penghasilan kan, harus bekerja. Kalau tidak ada gimana caranya mau bikin BPJS tidak ada penghasilan. Nah akhirnya kita gimana ya? Nah seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu aja sharing siang kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini untuk membuat teman-teman punya gambaran seperti itu. Ya jangan berkecil hati, jangan istilahnya meremehkan diri sendiri, jangan membandingkan nasib kita dengan orang lain, karena setiap orang itu udah punya udah punya jalan masing-masing ya. Coba dulu, jangan istilah menyerah seperti itu. Coba dulu dan upgrade otaknya biar teman-teman itu ada afirmasi ya, karena kita masing-masing itu punya kekuatan namanya alam bawah sadar di sini. Alam bawah sadar itu jangan meremehkan diri sendiri bahwa saya jelek sekali, nasib, jangan begitu ya, kita pasti bisa seperti itu. Nah mungkin itu aja sharing yang kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share, like dan subscribe ya kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari video-video yang di channel Murah Hati channel, yang juga ada di FB, di TikTok dan di Instagram, di ada nama Murah Hati. Salam Rahayu dengan Tiang Pak Merangi dari negara Ceko.